Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ada suatu amalan yang pahalanya tidak mungkin tertandingi dengan amalan-amalan yang lain. Pahala ini sangat besar, keutamaan ini sangat besar, dan ini sudah sangat diakui oleh semua ulama. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa amalan ini sangat luar biasa, yaitu menuntut ilmu. Sehingga kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu hukumnya fard, wajib, kata Rasulullah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya itu wajib, ya, bagi seorang muslim dan muslimah. Maka Asy-Syaikh Muhammad Az-Zarruq rahimahullah, beliau mengatakan, ya, ada 4 cara atau 4 alat agar kita bisa menggapai hakikat ilmu. Yang pertama adalah Syekhun Fattah, ya. Syekhun Fattah adalah seorang guru yang senantiasa memberikan jalan, yang memberikan kemudahan bagi para muridnya. Mengapa kita hendaknya memiliki seorang guru dalam kita menuntut ilmu? Karena seorang guru mereka sudah lama menuntut ilmu dan mengkhatamkan ilmu yang mereka dapatkan tatkala mereka menjadi talibul ilm, ya. Kemudian seorang guru juga lebih lama mengenyam dunia keilmuan dibanding kita. Mereka lebih tahu mana yang baik dan yang mana yang buruk. Mereka lebih tahu cara menafsirkan yang tidak mungkin kita dapatkan hanya sekedar menuntut ilmu melalui buku saja. Maka dikatakan, ya, oleh para ulama, man ya'khudhul ilma min syaikhin musyafahatan yakun minaz zayghi wat tahrifi fi harami. Bahwa barang siapa yang mendapatkan, mencapai atau mencari ilmu melalui gurunya secara musyafahah, secara talaqi, secara bertatap muka, yakun minaz zayghi wat tahrifi fi harami, maka mustahil baginya itu akan terjatuh, terjerumus ke dalam keharaman. Wa man yakun akhidan lil ilmi an suhufin, ya, akan tetapi barang siapa yang mendapatkan, mencari dan menuntut ilmu hanya mencukupkan diri dengan buku, ya, dengan membaca buku tanpa melalui ustaz, tanpa melalui gurunya, fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal 'adami, maka seolah-olah ilmu yang dia dapatkan dari buku tersebut itu di kalangan para ahlul ilm, ya, itu seperti tidak ada ilmunya. Maka hendaknya kita ketika menuntut ilmu memiliki guru yang membimbing kita, memiliki guru yang senantiasa menunjukkan kepada kita hal-hal yang baik dan yang benar. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam diwannya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu untuk memperbanyak membaca, ya, sirah, membaca sejarah para ulama, ya, terdahulu. Sebagaimana di dalam syairnya, uhibbus salihin wa lastu minhum, arju an anala bihimus syafa'ah. Bahwa sesungguhnya kami atau saya, kata Imam Syafi'i, sangat mencintai orang-orang saleh terdahulu dan kami senantiasa mengharapkan kepada mereka berupa syafaat yang kita dapatkan dari mereka. Kemudian alat atau cara yang kedua agar kita bisa menggapai ilmu adalah aqlun rajjah, yaitu akal yang berfungsi, akal yang senantiasa dia pakai untuk berfikir, bertadabbur dan juga bertafakkur. Bukankah kita sering mendapati di dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan afala ta'qilun,
afala tatafakkarun, afala tadabbarun, ya, afala tafqahun dan lain sebagainya. Masih banyak sekali bahwa Allah mengatakan agar kita senantiasa memakai akal kita untuk bertadabbur apa yang kita lihat di alam semesta ini, bertafakkur, ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya akal yang tidak pernah dipakai, maka dia akan menjadi jumud. Dia tidak bisa mengimplementasikan apa yang dia dapatkan ketika dia menuntut ilmu, ya. Maka dibutuhkan sebuah akal yang bisa difungsikan, ya, digunakan untuk berpikir. Kemudian alat yang ketiga yaitu adalah kutubun shahah, yaitu kitab-kitab yang mu'tamad, kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab yang diakui oleh para ulama bahwa itu merupakan bisa menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang penuntut ilmu, ya. Dan sepakat, ya, para ulama, ya, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu merupakan kitab yang paling mu'tamad, yang paling penting, yang paling urgen untuk dipegang oleh setiap para penuntut ilmu. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lainnya yang bermanfaat, yang tidak memiliki mudarat, ya. Karena ada beberapa kitab-kitab yang mungkin akan memberikan mudarat kepada manusia. Misalkan kitab yang mengajarkan kita kepada sihir, kemudian kita membahayakan orang yang lain dan lain sebagainya, maka itu haram, ya. Itu bukan termasuk dari kutubun shahah, ya. Kemudian yang terakhir adalah al-mudawamatu wal ilhah, yaitu kita konsisten, ya, kita komitmen dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga tekun. Al-ilhah yaitu artinya tekun dan giat, ya, kita tidak gampang malas, tidak gampang down, ya, dalam menuntut ilmu, ya, tidak futur dan lain sebagainya. Karena apa? Karena menuntut ilmu membutuhkan proses, membutuhkan usaha, ijtihad dan sungguh-sungguh. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i juga mengatakan di dalam diwannya, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, ma kana fil bariyati jahilun." Sesungguhnya tatkala ilmu itu didapatkan hanya dengan angan-angan saja, dengan mudah saja, dengan instan, ya, tidak mau usaha, tidak mau bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh, maka fil bariyati jahilun, maka tentunya di alam semesta ini, di dunia ini, tidaklah akan kita dapatkan orang yang bodoh. Semuanya pintar, ya, karena gampang sekali kita mendapatkan ilmu tersebut. Nah, kemudian ijhad wala taksal wala taku ghafila, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh, ya, dan jangan lalai dan juga jangan malas. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa nadamatul uqba liman yatakasal. Karena apa? Karena kesesalan, ya, penyesalan seseorang itu ketika didapatkan hanya oleh orang-orang yang apa? Orang-orang yang malas, yang tidak mau berusaha, yang tidak mau bersungguh-sungguh. Nah, maka itulah 4 cara atau 4 alat yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Zarruq rahimahullah, ya, agar kita bisa menggapai ilmu, ya, dengan sempurna. Maka mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ilmu dan juga diberikan kemanfaatan atas apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu li wa lakum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.